Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwaji wa ahli baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa bikna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam bulan dari Sayyidina Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Yahya berkata, Ma asallaha karimun wala asarad dunya alal akhirati hakimun. Artinya ujar Sayyidina Yahya, orang yang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia atas mengalahkan daripada akhirat. Maksudnya bila orang itu mulia, dicintai oleh Allah, termasuk orang pamannya bulan meninggal bakal karamat, kadang maunya berbuat maksiat. Amun maksiat kadang mau, artinya pasti terhalang daripada di situ ada murka daripada Allah. Orang yang mulia apa ya? Termasuk orang nampak ibadah, penuntut ilmu, walaupun bulan sidin miskin umpamanya, cuma Allah nak memuliakan. Nya masalah harta dunia tuh kada ukuran, Bu. Di hadapan Allah tuh kada bermanfaat. Cakannya harta dunia tuh bermanfaat bagi Allah, niscaya orang kufur kada diberi sidin rezeki. Jadi sama siapa aja orangnya, bila Allah menghendaki memberikan rezeki, di situ ngapa pian kesimpulan pian banyaki bersyukur. Sakira rezeki nang sudah ada jangan diambil. Ini bila kita kada bersyukur diambil, kayak mata kita ini, nah diambil. Kenapa diambil? Dipin mata tuh kuruk dulu tarang diberikan Allah lagi enom. Sekalinya wah ini sudah binatang para tahun dulu sih, berarti mata. Telinga bula kada tiba pandangar dulu jelas pandangaran. Ini kada, cuma telinga tuh bagus juga bula dibawa ke menteri-menteri. Nya kadang-kadang tahi telinga tuh bisa manapal. Ya nang mamang ini aja kada tapi pandangaran telinga tuh manapal tahinya tadi, Bu. Ini maksudnya bagus juga dibawa ke menteri-menteri. Saya kira dibebaiki lah, saya kira pandangaran jelas. Tapi jika sudah juga telinganya kada tepat-tepat, mungkin sudah usia daripada Tuhan. Nah, bila usia pian sudah Tuhan, pasti dicabut kenikmatan. Mata ada tiba bapang lihat, telinga kada berpandangar lagi. Nah, makan kada mau gencang. Nah, kadang kenapa kada mau? Ya sudah Tuhan, amun orang Tuhan makan gencang, pian nak belemak belahang. Nah, itu ngapa? Pasti ada daripada dicabuti sudah, Bu. Umur bula ya tadi kita ingat lagi berapa berumur akunya kada ingat lagi nah berapa kanya kada beakta pang behari. Nah bujur pulang bula kada salah sini juga. Kada penting amun bagi hari bula kada penting Jepang dicari umur gitu. Ini sudah umurnya habis saya. Ya kada kawai, ya sudah umurnya sudah sampai, makanya umurnya ada nang memadakan bertambah, ada bakurang. Bertambah ya umur 50 jadi 60, ada bakurang umurnya habis. Ketika seumpamanya bula umur 70,
Sebenarnya ini bu bertambah, ada mamarin bakurang, jadi semuanya sama, semuanya itu bujur bertambah, berarti apa? Umur benaik antara 70 lawan 80 benaik gitu. Asalnya umur 30 Jawa ini sudah menerima 50 umur sidin benaik, ada bakurang berarti mati, berarti umurnya sudah habis bulan gitu. Dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia atas mengalahkan akhirat. Artinya mementingkan dunia pula kada tahu-tahu. Orang apakah bangka pembacaan, kebejikiran, keseding kada tahu urusan orang. Nah itu ngarannya kada tahu-tahu lawan akhirat. Bila sudah meninggal kina Allah kada tahu-tahu julan kita. Makanya di situ ngapa bila di sini kita maksiat, kada tahu-tahu orang agama, di situ kina mata kita dibutakan. Ya Allah, dulu aku di dunia melihat mata, kenapa aku buta? Lagi dulu jala engkau bahwasanya waktu hidup di dunia kada tahu-tahu lawan agama. Orang nuntut ilmuan sedang kada tahu-tahu. Orang jikiran sedang kada pokoknya kada tahu-tahu lawan agama. Kini pembalasannya waktu hidup di alam dunia. Maka di dunia dua bulan bila kita menanam kebaikan, kini dapatnya kebaikan pian juga. Bila menanam kejahatan, nang dapat kejahatan juga. Ada kalau usahakan bu, orang memberi hintalo, dapatnya 10 biji memberi, dapatnya 40. Adanya 10 biji pula 4 biji memberi hintalo, nya 1 bayar 10, dapatnya 40 biji. Cuma nang 4 biji tadi buruk, jadi ngapa nang didapat buruk juga 10 biji. Sama di dunia ini boleh bila kita beramal buruk, gugurnya situ buruk juga nang dapat. Bila kita beramal dengan bagus, nang dapat amal bagus. Kita nuntut ilmu ini ibunya, kakak diterima kada tentu lagi. Allah nang memegangnya, Allah nang menguasainya. Apakah orang itu layak diterima, apakah kada. Bila kada diterima berarti ada tuh kesalahannya. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan Allah, salahkan diri seorang. Mungkin aku beribadah kada ikhlas, hendak terpandang orang, hendak beria-ria, hendak minta kiau, hendak minta kiau macam-macam, itu termasuk gugurnya ria. Orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya. Nah, jadi orang nang bakaramat nang digantungi orang kambang, orang nang saleh-saleh itu dasar orang di dunia waktunya baik juga. Amun di sini kada baik, ya gugurnya kada baik juga. Kenapa kadang orang meninggal mau mati jadi hentuk lantaran ulah tangannya juga. Atau juga tagu-tagu, sekira disayangi laki, boleh aja pak, boleh disayangi laki, cuma ilmunya jangan salah. Ilmu ayat-ayat Quran, bacaan-bacaan, sekira jangan salah. Bila salah, karena gugurnya nang jurang keluar daripada bumi disebut jadi hantu. Takutan orang boy siapa meninggal, aku jadi takutan itu kira-kira bisa jadi hantu sako. Nah, takutan orang bola. Jadi kita di sini ngapa? Baik-baik sekira mati kita beruntung, hidup beruntung, meninggal pun beruntung. Orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya, yang memuliakan jiwanya dengan takwa dan memelihara daripada maksiat. Takwa bu, takwa tadi sudah tahu, menjunjung perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Bila Allah melarang jangan digawi. Bila Allah boleh menyuruh kita gawi. Tapi jika mau tak gawi makruh bang, nah makruhnya terbulak ada berdosa juga, cuma ada berpahala. Seperti kita semua di penebul sudah memakan jaring, ginapang jepang ada termakan jaring, aku jasa kapingin sekali saya bakas makan lah boleh. Hanya kada kawainya hendak kenapa memakan sekali saya bakas kayak pian dia bu, minum benyuti dulak juga hendak kayak minum kopi seben malam dulak juga hendak kayak minum es. Nah jadi gitu artinya ada aja perbedaan. Niwak gue betanak aja dulak juga anda kayak gue iwak karing kuah banyu mada nyambut bulan menyewa karing aja kuah banyu pas makanan itik pulang kada kaya berarti mah tuh nyaman bulan sekali nasinya gue panas iwak karing atau paja mawon paja tuh kebanyakannya lawannya gue sumangka. Nah kalau kuah banyu kebanyakannya iwak karing atau yang besangan. Cuma mun paja
kebanyakannya sumangka gitu nang guburnya Bu. Orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya, yang memuliakan jiwanya dengan takwa, memeliharanya daripada maksiat. Jangan maksiat. Kita tahu kalau sudah bertambah orang maksiat itu pecangan disiksa, kita berundur-undur. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan dan mengutamakan dunia. Artinya dunia itu kada tapi diutak. Jika mau utamakan dunia itu kayak apa? Orang yang mau utamakan dunia itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Bila contohnya kayak juhur, pian masih menyanyi wak, stop dulu menyanyi wak, sembahyang dulu sudah kayaknya sambung pulang. Ada kayaknya inakin dulu jepas sampai kasar, gugurnya tak kamang kada. Kelambatan, berdosa kabuk berdosa. Walaupun pian kada juga tetap berdosa. Kadaan kada dia tetap berdosa. Kenapa? Melalayakan daripada waktu. Orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya, yang memuliakan jiwanya dengan takwa dan memeliharanya daripada maksiat. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan, mengutamakan dunia, dan ia selalu menahan nafsunya daripada perbuatan yang menyalahi akal yang lurus. Kita ini bulan nafsu yang seperti kayak contoh akan itu kayak minum air jeruk, minum es Bu. Orang minum es itu ditambah minum bulan puasa pian haus. Bila minum banyak, bila minum es secangkir sudah hendak dua. Ya kayak dunia itu berdua hendak tiga kada mau. Amunnya kecuali pian sudah kekenyangan benar nyerape minum es itu kada dicukupnya. Sama dunia di 7 bulan kalau kita memikirkan dunia kada mau tuntung sampai mati kada mau tuntung kayak gitu Pak. Sama kayak orang bulan puasa haus, bulan aku jenak minum es nah. Melengir ibu secangkir tambah lagi pas kada kawat makan lagi. Nasi ditambahkan lagi Bu, langsung apa? Bisa bila-bila kada kajamban pian langsung taraba tuh kakanyangan aku lagi. Padahal yang dikinum banyu wara ya kehausan. Makanya di situ jangan terlalu. Nasi dulu nang baik. Ngapa Bu? Makan nasi hanya banyu. Bila pin berdulu banyu kita nasi pas kada makan lagi. Ini bagus yang bulan nasi dulu hanya banyu. Dan lagi dari Sayyidina Al-A'mash berkata, ujar Sayyidina Al-A'mash pulang mengatakan, modal pokok takwa maka dengan lidah menjadi keluh. Modal barang siapa di sini bulan, barang siapa modalnya takwa maka lidahnya menjadi keluh untuk menyempati keuntungan agamanya. Arti keluh itu bahasa kita bila orang sudah takwa, orang kada tapi berpandir. Bila berpandir untuk kebaikan, kada mau berpandir. Bila sidin berpandir untuk kebaikan, bila kada bagus kada berpandir. Jadi orang ngerti pula takwa itu ciri-cirinya apa? Modal pokok takwa maka lidahnya menjadi keluh untuk menyempati keuntungan agamanya. Jadi bila kita berenai, kalau niatnya sekira jangan takoyai orang jadi pahala. Tapi bila kita berniat berenai aja kalau dia berniat ngapa-ngapa, kada jadi ngapa-ngapaan. Makanya di sini gugurnya sekira jadi ibadah. Kalau kita ke masjid hendak iktikaf, kalau kita ke langgar hendak beribadah-ibadahnya apakah mendengarkan pembacaan sembahyang. Kalau kita ke majelis taklim untuk mendengarkan hukum-hukum Allah nang boleh lawan nang kada boleh. Barang siapa modalnya takwa maka lidahnya menjadi keluh untuk menyampati keuntungan agamanya. Dan barang siapa modal pokoknya dunia maka lidah keluh untuk menyampati kerugian daripada agama. Rugi agamanya kita nih belah umurnya bisa tak pukang-pukang. Bisa umurnya dua, bisa beruntung, bisa tak pukang-pukang. Arti tak pukang-pukang apa sih Bu? Umur panjang makan during berusaha.
makan guring ngitung orangnya umur tak pukang kali mampatnya ada sini ngapa umur nang sedikit ini makan niatakan sini tak desain ibadah minum niatakan sini desain kayak apa jadi niatnya aku makan ini tagar urat nyaman beribadah minum ini ampe haus nyaman beribadah guring ini saya kira ampe mengantuk nyaman beribadah makanya di situ ngapa bu Nabi bila kadang ngantuk sedih kadang gurih kecuali mengantuk benar tidak kali lapar benar sedih makan ada kita kan bila hendak makan minum pada aturannya menurut Nabi pulang bula batur ada waktunya bila lapar benar hanya makan bila ngantuk benar hanya tidur kenapa sin mampatakan untuk ibadah di sini ngapa bilanya banyak makan kalau hendak guring koler beribadah banyak minum jalan kadang-kadang gue parut membuntu juga kadang sakit parut mangkal aku aja kebanyakan minum banyu mangkal itu yang dimaksud barang siapa yang berpegang teguh kepada takwa melakukan segala perintah Allah menjauhi larangan Allah dia didasari hal yang sesuai dengan syarat begitu terdapat beberapa kebaikan yang tidak bisa dihitung-hitung. Jadi bila orang takwa itu kebaikannya banyak, ada tak hitungnya tadi. Hendak makan niat beribadah, hendak minum niat beribadah, hendak belanja niat saya kira tagar urat nyaman beribadah. Nah itu gugurnya tak apa pahala tersebut. Sebaliknya barang siapa yang berpegang teguh pada perkara yang menyalahi syarat, maka baginya terdapat beberapa kesalahan yang tidak dapat dihitung daripada bilangannya. Begiringan niat, bila niat kita lurus, gugurnya tak lurus juga. Bila niat tak kada lurus juga. Dari pulang Sufyan Suri radhiyallahu anhu berkata ujar Sufyan Suri, setiap maksiat daripada hawa nafsu ada harapan untuk diampuni. Jadi bila kita maksudnya itu pula daripada hawa nafsu ada harapan kita diampuni dan setiap maksiat daripada kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Nah, karena diharapan punya makanya orang nang sombong ini perbuatan iblis Allah itu murka bila orang nang sombong. Makanya ulang bula sombong ini kebanyakannya 4 kekayaan, nah kebungasan, bula kekayaan dulu bu kealiman, kekayaan, kealiman, kebungasan lawan kebaikan suara. Itu kebanyakannya orang sombong. Kekayaan andaka di orang kaya, kealiman itu di orang alim, bula kebungasan di orang nang bungas-bungas, kesuaraan orang nang baik-baik suara. Itu berbahaya bila kada menggeling sirakan harta ampun Allah, ilmu ampun Allah, suara bagus ampun Allah, dan lagi rupa pun bungas, itu ampun Allah karena pacangan diambil. Umur bula dia ampun titipan Allah ngapa diambil jadi mati. Harta diambil bula jadi bangkrut. Suara bagus lagi enom sudah Tuhan bakar riwayat kada bagus lagi. Rupa bula bagus sudah umur 40 kalirot sudah ada di lagi bagus. Makanya di situ ada Allah manitip itu karena pacangan diambil. Kayak ilmu ini hakikatnya pula titipan Allah. Bila Allah kadang memberikan ilmu kepada pian beibad menuntut ilmu rajin kada kulir toh. Bila Allah hendak kadang memberikan ilmu kepada kita, ya pian menuntut ilmu tuh berat asa kulir aja nuntut ilmu kadang ngapa-ngapa pada bula hasiatnya banyak. Mati orang niat masih nuntut ilmu disebut orang tuh mati syahid. Itu keuntungan orang menuntut ilmu. Setiap maksiat daripada hawa nafsu dia ada harapan untuk diampuni, dan setiap maksiat daripada kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni karena maksiat yang dilakukan iblis asalnya daripada sombong. Makanya kebanyakan manusia ini pula sombong bila agamanya kada didapat. Kada ingat ini berian Allah, rupa yang bungas itu berian Allah, jangan dipamerkan kepada orang yang lain daripada haknya.
Sedangkan kesalahan menjunjungan kita Nabi Adam alaihissalam asalnya daripada hawa nafsu, memakan daripada buah khuldi. Dan lagi Sufyan Tsuri adalah guru besar Imam Malik, maksudnya ujar Sidin, setiap maksiat yang timbul dari keinginan hawa nafsu, yaitu keinginan untuk berbuat sesuatu, maka ada harapan untuk diampuni. Hawa nafsu aja Bu, artinya kepingin kayak kita makan itu gula banyak-banyak tuh hawa nafsu, padahal manfaatnya kada tapian. Kenapa kada tapian? Bila kita makan terlalu banyak, lalu tak buang-buang pasti nak bahira tuh. Tak buang-buang kalau baik niatnya sekira memberi makan lunduk jadi pahala. Bila beri makan iwak jadi, bila niatnya kada kayak gini jadi terpukang-pukang. Tapi jika aku jadi rencak membesu piring terbuang-buang nasi, niat akan memberi makan iwak. Bila pian per buang aja kena gurgurnya tak kamu bajir. Itu rezeki Allah tuh jangan dibuang-buang. Ada kalau orang makan rajin Bu, bila sudah tuntung makan dikucupinya tangannya, disunatakan gitu bulan dapat pahala. Cuma kadang-kadang kita sama rasa sarigat kadosa igat dikucupinya rajin bulat tangan. Kenapa? Saya kira ngapa berkat tadi ada berkatnya tadi Bu, berkat daripada kalau kita ada berkatnya bemakan. Maka banyakannya kita bila yang bemakan pasti paling membasuh tangan. Karena kenapa? Karena mana ya seringnya lah bulan mengikuti itu pada pas itu dapat ibadah. Sufyan Tsuri adalah guru besar Imam Malik, maksudnya setiap maksiat timbul dari keinginan hawa nafsu, itu keinginan untuk berbuat sesuatu, maka ada harapan untuk diampuni. Sebaliknya, setiap maksiat yang timbul karena kesombongan, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Karena maksiat yang dilakukan daripada kesombongan berasal daripada iblis yang menganggap dirinya lebih baik daripada junjungan kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ya bapak kita bola, bapakku Adam, ibuku Siti Hawa, Allah pagai dindingku, Muhammad pagai payungku, tahan Allah, tahan Muhammad, berkat doaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lagi yang mengagungkan dirinya lebih baik daripada junjungan kita Nabi Adam. Sedangkan kesalahan junjungan kita Nabi Adam berasal dari keinginan, yaitu ingin beliau untuk mencicipi buah pohon yang dilarang daripadanya, buah khuldi bula asalnya itu. Cuma apa di situ hawa nafsu saja ada harapan untuk diampuni. Tapi bila maksiat daripada kesombongan berat untuk diampuni. Dan lagi pulang pula berkata, sebagian daripada ahli juhad berkata, pulang ujar Sigin, barang siapa yang berbuat sesuatu dosa sambil tertawa, gelakan gula tertawa berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan kina menangis barang. Dan barang siapa yang taat sambil menangis, maka Allah masukkan dia ke surga dalam keadaan tertawa. Jadi bila kita maksud ada orang di tengah kartak bugulakan berbuat maksiat, kita masukkan ke dalam kubur dalam keadaan menangis. Tapi bila kita sedih menyatiri pada, dan barang siapa yang taat sambil menangis, kita beribadah sambil menangis memikirkan daripada dosa yang banyak, maka Allah kena memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Keterangan ahli juhad, yaitu orang yang menyempilikan dan tidak memperdulikan dunia, artinya kalau tapi diperdulikannya, mereka mengambil untuk sekedar keperluan yang sangat dibutuhkan saja. Maksud hadis di atas, barang siapa yang berbuat sesuatu dosa sambil tertawa, yakni menanggung dosanya dengan perasaan gembira atas dosanya itu, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Semestinya dia bersedih, beristighfar, minta ampun kepada Allah dosa-dosanya. Barang siapa yang taat sambil menangis,
yakni takutan kepada Allah karena merasa menyepelekan kewajiban, maka Allah berfirman, ujar Allah, masuklah ke dalam surga dalam keadaan tertawa sehingga dan bergembiralah karena berhasil meraih segala sesuatu yang dicarinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini kita di dunia ini bila beramal, beribadah, meninggal itu orangnya pian berhasil. Dunia ini macam-macam bala, bencana, musibah, tahan pian tetap aja beribadah, itu ngarannya berhasil. Ada yang ini ngapa bala kada tapi menyaruput beribadah tetap kada kawa. Panjang umur berarti umurnya itu ngarannya tak pukang-pukang kada hasilnya. Nah kita ini bila kita makan goreng beribadah kada pas kayak binatang kayak gitu aja makan goreng. Amun binatang bula cocoknya kada bakal. Ada kita ngapa bakal memikirkan. Ada bulannya kita ini ada 3 pembo, ada malaikat. Malaikat itu bulannya kada punya nafsu. Bebini kada inya. Hanya ada nafsu. Ada binatang, nafsu ada, akalan kada. Ada kita 2, nafsu ada, akal ada. Jadi berat kita ini pula bila kita berbuat kebaikan banyak juga pahalanya. Bila berbuat kejahatan dosanya banyak juga, lebih daripada binatang. Binatang itu cucuk kayaknya pula kada inya cucuk kayaknya kada bakal apa inya nafsu tuh kada ada. Binatang tuh nafsu ada, akalan kada ada. Nafsu bebini ada kelembok bebini yang bulan bahasanya anda akalnya kadang kayak kucing behira di betang kabehira kadang-kadang di dapur lah ada kala ada kita bakal jangan behira di dapur abut nang tua ganti ada malaikat inya kada di nafsu cuma bila ada tempatnya untuk beribadah aja malaikat. Ada binatang ngapa di situ kada bakal nafsu ada, akal diberi kada. Ada kita keduanya nafsu diberi Allah, akal pun diberi Allah. Itulah pula hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan berkat kita nuntut ilmu apa nang dihajat pian, apa nang dipinta pian, apa nang dicita-cita pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Ya Allah, mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezekimu. Jika rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat nabimu, berkat rasulmu, berkat walimu, berkat kekasih-kekasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.